Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala, kita ngobrol di Podcast Republika edisi Ramadan. Sobat Republika, tidak terasa Ramadan akan segera berganti dengan bulan Syawal. Bulan yang penuh kebaikan ini memang memacu kita untuk berbuat banyak sekali amal-amal kebaikan atau panen pahala lah bahasanya. Nah, tapi dengan bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita, bukan berarti kebaikan juga akan meninggalkan kita dong. Kebaikan ini masih bisa diteruskan lagi di bulan-bulan berikutnya. Apa saja? Kali ini saya bakal ngobrolin bareng dengan redaktur Hasanah Republika Erdi Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak berasa banget seperti baru kemarin ya kita masukin bulan Ramadan. Nah, yang tadi saya bahas adalah kebaikan-kebaikan yang sebenarnya masih bisa dilanjutin di bulan berikutnya loh, di bulan Syawal ataupun di bulan-bulan selanjutnya. Kebaikan apa saja kira-kira? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jadi kita merasa sangat singkat sekali ya pada bulan Ramadan. Seakan-akan baru kemarin kita melaksanakan sahur, kemudian berbuka puasa bersama keluarga ya. Dan tiba-tiba sekarang kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Ya, di penghujung bulan yang selama ini kita manfaatkan untuk melatih diri kita melaksanakan amal ibadah, bukan sebatas melaksanakan tapi juga memaksimalkan amal ibadah. Kemudian kita maksimalkan untuk melaksanakan kebajikan, kebaikan. Karena itu dengan melaksanakan bulan Ramadan demikian, kita berharap diri kita ini terbiasa untuk melaksanakan kebaikan pada bulan-bulan berikutnya gitu. Ya, kalau kita mau mengkaji pertama bulan Ramadan itu memberikan dampak positif kepada diri pribadi kita. Kemudian yang kedua, Ramadan juga memberikan value, karena kalau kita ungkap sejarah ya, kalau kita mau kembali kepada sejarah-sejarah masa lalu, kita lihat banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan, seperti misalkan Perang Badar pada tahun 624 Masehi ya. Dan pada saat itu kita tahu jumlah umat Islam itu kan sangat sedikit untuk menghadapi kaum kufar. Tapi karena militansi, bahkan juga Allah memberikan pertolongan, meskipun dalam keadaan puasa, tapi umat Islam bisa memenangkan peperangan tersebut. Sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Fatu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Ketika kota Makkah sudah dikuasai umat Islam, kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membersihkan area Ka'bah dari berhala. Nah, itu contoh-contoh value bahwa Ramadan itu membawa kita kepada penguatan tauhid. Nah, Ramadan itu adalah bulan untuk mengubah individu kita menjadi lebih baik dan juga mengubah peradaban. Ini yang harus kita pahami. Nah, tentu di sana ada amal-amal kebajikan ya. Ya, kalau kita bilang dalam kurikulum itu semacam kompetensi yang harus kita pahami dan kita realisasikan sehingga kita terbiasa. Ada beberapa lah, tapi semuanya ini adalah ibadah yang kita harus pahami ya. Pertama, misalkan yang paling mendasar pada bulan Ramadan itu apa sih? Puasa. Jadi kalau pada bulan Ramadan kita diwajibkan melaksanakan puasa, nah setelah Ramadan kita harus terbiasa melaksanakan puasa. Jangan setelah Ramadan, wah saatnya untuk makan sebanyak-banyaknya. Gak usah bebas dari puasa mungkin ada kayak gitu. Banyak mungkin mengungkap seperti itu sampai akhirnya kolesterol naik, gula darah. Justru akhirnya merusak dirinya sendiri. Iya, padahal puasa itu buat kesehatan ya. Untuk kesehatan, untuk kebaikan fisik dan juga rohani kita. Gitu. Karena prinsip dari puasa adalah membuat diri kita merasakan lapar dan dahaga sehingga kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan maksiat, sehingga nafsu kita terkekang dan kita meningkatkan kepasrahan kepada Allah. Itu intinya puasa. Jadi diri kita menjadi semakin baik gitu. Fisik dan rohani ya. Fisik itu dan rohani luar biasa sekali. Dan memang pahala puasa ini kan sangat luar biasa.
tidak disebutkan oleh Allah karena bagi Allah ini adalah ibadah yang khusus untuk saya gitu. Jadi saya yang akan langsung memberikan berapa besar pahalanya kan gitu kata Allah ya. Ya banyak ibadah kan yang sifatnya vertikal ya, tapi tidak hanya vertikal, maksudnya tidak hanya hubungan antara manusia dengan Allah, dengan kita kepada Allah, tapi juga bisa secara horizontal sebenarnya manfaatnya ya. Banyak. Gitu. Pada bulan Ramadan kita diharuskan membayar zakat fitrah, Oh iya. ya kan? Zakat fitrah itu adalah kita mengeluarkan atau kita memberikan makanan pokok kepada para mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Makanan pokok itu apa? Ya kalau kita kan beras, nasi, ya itu yang kita berikan sebanyak 3,5 liter. Kalau kita ngasih daging gimana? Ya nggak boleh dong. Daging kan bukan makanan pokok, ya kan? Okay. Kalau kita ngasih gandum, ya boleh-boleh aja. Kalau kita ngasih tepung, ya boleh. Intinya makanan pokok. Makan pakai kentang ya kalau nggak salah. Kentang boleh. Atar kentang ya, suka makan kentang. Kalau kita bayar zakatnya di Jerman mungkin ya. Kalau di sini orang kita kebiasaannya makan. Tapi kuncinya makanan nasi, pokok ya. Makanan pokok. Intinya makanan pokok. Dimanapun kita berada makan pokok. Betul. Nah perkara itu mau digantikan dengan uang itu juga hal yang sah-sah saja gitu ya. Itu. Dan apa sih nilai atau fadilah dari ibadah zakat ini? Zakat itu tidak semata-mata bentuk kepasrahan kita kepada Allah, tapi dia juga adalah ibadah yang menumbuhkan empati, ya kan? Ketika kita membayar zakat pada bulan Ramadan, zakat fitrah ya, kita berikan makanan pokok itu kepada kaum duafa dan kita lihat bagaimana dia berterima kasih dan kita tahu bagaimana kehidupan mereka ternyata sangat tertekan ya, lebih buruk dari kehidupan kita mungkin. Di situ kita diajak untuk bersyukur kepada Allah bahwa kehidupan kita jauh lebih baik gitu. Ini ibadah yang baik dong, ya kan? Betul, Pasti. Betul. Alangkah baiknya kalau kebaikan itu kita lanjutkan pada bulan yang lain. Bisa berbentuk zakat mal kalau memang sudah sampai kepada batasannya. Bisa juga berbentuk kita memberikan sedekah, kita memberikan infak ya. Atau kalau memang kita sudah melakukan ibadah sosial yang tadi semua itu, tapi harta kita masih berlebih, monggo kalau mau berwakaf ya. Wakaf tidak semata-mata uang, tidak semata-mata harta benda. Tanah gitu misalnya. Tidak harus tanah. Kita punya profesi, misalkan saya sebagai penulis, bisa saja saya mewakafkan profesi saya untuk menuliskan biografi siapa seorang tokoh A misalkan. Nah ini keuntungan dan segala hasil yang didapat dari penulisan biografi ini diwakafkan untuk memberdayakan anak yatim di panti asuhan gitu. Itu sangat mungkin seperti itu. Bisa ya wakaf seperti itu ya, karena kan asumsinya kalau wakaf tuh tanah. Nah, kebanyakan orang seperti itu mungkin anggapannya. Padahal wakaf itu sangat luas. Karena wakaf itu kan secara bahasa dia berarti berhenti. Artinya menghentikan kepemilikan apa yang ada, kemudian kita serahkan kepada orang lain untuk dikelola secara profesional. Bermanfaat lah ya. Bermanfaat untuk orang banyak ya. Contoh-contohnya banyak ya, contoh-contoh wakaf itu. Kayak misalkan Masjid Nabawi di Madinah, itu adalah wakaf pertama umat Islam yang sampai sekarang tetap dinikmati dan dirasakan kehebatannya oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Dan orang-orang yang mewakafkan Masjid Nabawi sampai sekarang itu tetap mendapatkan pahala dari Allah. Terus mengalir padahal sudah 14 abad yang lalu ya. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau memang kita punya kekuatan untuk wakaf, ayo kita laksanakan wakaf tersebut. Kemudian kita ajak orang-orang untuk melaksanakan ibadah wakaf. Dengan manfaatnya tentunya banyak ya. Banyak sekali. Secara sosial, secara psikologi, bahkan ada penelitian yang menunjukkan kalau kita berbuat baik pun sebenarnya secara psikologi itu sudah membuat kita merasa lebih baik ya. Betul. Jadi kita mendapatkan pantulan energi positifnya lah. Ibarat anggapan atau perkataan orang-orang kita ini kan kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi maka kita akan kecipratan wanginya gitu kan. Ya sama ketika kita bergaul dengan orang yang berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan pantulan kebaikan itu sendiri. Ketika kita melaksanakan wakaf,
ya kita akan mendapatkan energi positif dari mereka yang mendapatkan manfaat dari wakaf kita. Gitu. Apalagi selama berpuasa juga kita kan dari segi fisik ya, kita juga dilatih untuk menahan dahaga, menahan haus. Itu kan juga sebagai bagian dari ini loh yang dirasakan sama mereka yang mungkin tidak seperti kita bisa makan 3 hari sekali ya, bukan gitu ya Ria. Jadi di samping itu kita juga bisa merasakan oh ternyata ada beberapa hal yang kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini juga bisa menumbuhkan empati secara horizontal ya. Kalau tadi kan ibadah kepada Allah memang kita ke atas arahnya gitu. Sekarang untuk secara sosial seperti itu ya. Iya, betul. Jadi manfaatnya luar biasa sebenarnya. Sangat besar. Dan tidak hanya bulan Ramadan gitu. Betul. Jadi kalau di bulan Ramadan kita mungkin yang diwajibkan adalah membayar zakat. Setelah Ramadan ayo kita biasakan ibadah sosial gitu. Tidak hanya zakat tapi juga yang lain-lainnya, bahkan bila perlu kita mewakafkan apa yang kita milikin sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi kita masih bisa melanjutkan puasa di bulan berikutnya. Betul. Kita juga bisa tetap dengan mewakafkan atau memberikan sebagian dari rezeki kita kepada orang lain. Apalagi kira-kira yang bisa dilakukan di bulan berikutnya itu? Yang lain-lainnya kita bisa juga untuk pertama adalah berzikir misalkan. Ya berzikir itu tidak semata-mata kita membawa tasbih kemudian mengagungkan asma Allah. Tidak harus melafazkan pujian-pujian dan takbir gitu ya. Tapi bisa juga zikir itu sebatas di dalam hati ketika kita diam tapi hati kita berzikir gitu ya. Jadi kita tidak memberikan ruang di dalam hati kita untuk hasad, untuk iri, untuk dengki ya, untuk berprasangka yang tidak baik ya. Jadi itu semua ditutupi dengan zikrullah gitu. Ya sebatas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, almarhum Ustaz Arifin Ilham tuh kalau sudah membaca zikir seperti itu wah, kita akan sangat terenyuh ya. Betul. Jadi zikir-zikir seperti itulah yang akan melembutkan hati kita gitu. Ya mungkin kita ketika bermuasyarah, ketika bermuamalah dengan manusia, kita ada perasaan sombong, ada merasa lebih baik gitu ya. Tapi dengan mengagungkan asma Allah, kita akan kembali kepada fitrah kita sebagai hamba yang doif. Kita menyadari bahwa kita belum melakukan apa-apa sehingga kita harus melakukan hal yang lebih. Nah itulah fungsi zikir. Lainnya ada misalkan tadabbur Al-Quran. Tadabbur ini tidak sebatas membaca, tapi kita memahami makna setiap ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Apa sih maknanya, kemudian bagaimana untuk menjalankannya, bagaimana menghayatinya. Nah itulah tadabbur Al-Quran ya. Sebisa mungkin budaya-budaya seperti itu juga terus dilaksanakan meskipun sudah tidak lagi di bulan Ramadan. Ada lagi yang lain. Ya ini sebetulnya tradisinya kaum santri. Pada bulan Ramadan mereka biasanya menggelar pengajian kitab atau kita menyebutnya turos ya, kitab-kitab klasik. Anda dulu sering ya melakukan itu? Ya ketika nyantri pernah lah. Contohnya misalkan kitab Arba'in Nawawi ya, itu isinya adalah 40 hadis pilihan. Jadi setiap hari kita mengkaji 2-3 hadis gitu ya. Dan ketika kita sampai di penghujung Ramadan, kita sudah menamatkan kajian kitab tersebut gitu. Nah ini ayo kita coba amalkan budaya seperti itu pada bulan-bulan yang lain. Ya, misalkan kita target pada bulan Syawal kita mau menghatamkan kitab apa nih, atau kita mau baca buku apa gitu ya. Tidak harus kitab yang kuning, yang klasik, yang nggak harus. Kalau kita mau baca buku-buku yang kontemporer pun itu sangat baik gitu ya. Misalkan suka dengan Clash of Civilization, oke, silakan. Suka dengan Structure of Scientific Revolution punya Thomas Kuhn, oke, silakan. Fleksibel saja. Atau misalkan novel-novel Republika punyanya Terelie, siapa itu sangat mungkin kan. Dan itu enak bahasa-bahasanya untuk kita cerna, dan mungkin kalau kita menulis kita bisa mengambil diksi-diksi dan gaya tulisannya Terelie. Misalkan seperti itu ya. Ayo kita teruskan nih budaya-budaya baik yang ada di bermanfaat baik ya. Betul. Karena itu semua kalau kita biasakan ya pada bulan-bulan yang lainnya, maka tanpa kita sadari
kita menganggap bulan-bulan yang lain itu seperti Ramadan. Jadi sakralitas Ramadan itu terasa sampai sepanjang tahun gitu. Jadi kita tidak terlepas begitu saja dari Syahrul Ramadan yang selama ini kita agungkan, kita sakralkan ya dengan segala amal kebajikan yang ada di dalamnya gitu. Nilai-nilainya masih bisa terus dilakukan di Terus bulan-bulan lain. dilanjutkan. Terlepas dari ibadah-ibadah khusus yang memang hanya ada di bulan Ramadan. Betul, misalnya, gitu. seperti misalkan sholat tarawih ya oke. Ketika kita di luar Ramadan kita bisa melaksanakan sholat sunnah, sholat malam, qiyamul lailnya juga tetap. Ya. Kan kalau berburu Lailatul Qadar itu kan orang sampai tidur sebentar 1 jam, 2 jam, setelah itu bangun menghabiskan waktunya untuk berzikir sampai pagi gitu kan. Ini hal yang baik. Kenapa tidak dilanjutkan saja pada bulan masih bisa dilakukan sebenarnya di bulan berikutnya. Masih bisa dan sangat mungkin sekali gitu. Meskipun besoknya mungkin ada pekerjaan ya. Oke, kalau besok ada pekerjaan kenapa tidak misalkan di akhir pekan gitu. Justru yang menjadi tantangan itu kalau di bulan biasa itu situasinya gitu. Betul. Iya nggak sih? Justru itu yang lebih menantang sebenarnya yang oke, ini di bulan Ramadan kita memang seperti kita pernah bahas ya, diwajibkan untuk berpuasa. Justru tantangannya adalah ketika tidak diwajibkan, ayo gimana masih mau puasa? Betul, gitu ya sih. Iya. Betul. Kan pernah ada hitung-hitungan oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Kalau orang dalam 1 tahun hanya berpuasa Ramadan, berarti dia dalam 1 tahun hanya 1 bulan berpuasa. Tapi kalau puasa Ramadan ditambah puasa-puasa sunnah, misalkan Senin Kamis, berarti 1/3 tahun itu diisi untuk berpuasa. Kalau dia melaksanakan puasa Ramadan plus puasa Daud, berarti 7 bulan lebih. Jadi setengah tahun lebih itu terisi dengan ibadah puasa. Ya, kalau itu puasa yang sungguh-sungguh, berarti kan latihan tadribun nafasnya ya. Jadi latihan jiwanya itu banyak banget gitu loh. Setengah tahun lebih dia melatih dirinya untuk berbuat kebaikan dan terus-menerus untuk berpuasa. Tentu akan ada banyak pahala yang dia terima dan banyak juga kebaikan-kebaikan yang diterima oleh dirinya. Gitu. Oke, ini sebagai penutup, kesimpulannya adalah? Kesimpulannya, ayo kita maksimalkan ibadah, amal kebajikan setelah Ramadan. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pasukan-pasukan yang berhasil atau yang sudah menaklukkan peperangan. Tapi bukan berarti berpesta pora meninggalkan itu semua. Habis itu udah ya gitu. Ya, jadi kita tetap harus siaga karena bisa jadi ada perang yang lebih besar. Dan perang itu bukan berarti perang secara fisik, tapi perang itu adalah melawan hawa nafsu, dan itulah peperangan yang tiada habisnya. Karena sampai mati kita melaksanakan peperangan tersebut. Ayo kita laksanakan kebaikan tersebut dan kita anggap bulan-bulan yang lain sebagai bulan Ramadan sehingga kita selalu melaksanakan kebaikan. Amin. Terima kasih Erdi, Sobat Republika. Tetap semangat meskipun Ramadan sudah berakhir, bukan berarti nilai-nilai dan ibadah-ibadah tidak bisa kita lanjutkan di bulan berikutnya. Dalam kesempatan ini juga saya mau bersama Erdi mewakili tim podcast mengucapkan selamat merayakan Hari Kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kami juga mau minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah ucapan, atau salah materi mungkin. Dan seperti biasa kalau misalnya ada masukan, ada kritikan, ada himbauan mungkin, atau ada saran, silakan kirim ke sini. Ke newsroom@rol.republika.co.id. Teman-teman juga bisa interaksi sama kita di media sosial kok. Silakan juga kalau misalnya mau langsung DM atau mau kirim pesan di sana. Akhir kata, tetap semangat beribadah. Semoga berjumpa di Ramadan berikutnya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.